Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran Matematika Wajib. Pertemuan kali ini kita masih membahas materi program linier. Kali ini kita akan mempelajari cara menentukan nilai optimum dari sebuah grafik SPTLDV. Nilai optimum terbagi menjadi dua, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Cara menentukan nilai optimum itu bisa dilakukan dengan cara uji titik pojok. Nah, apa itu titik pojok? Titik pojok adalah titik-titik yang mengelilingi daerah penyelesaian atau daerah yang diarsir. Langkah-langkah menentukan nilai optimum menggunakan metode uji titik pojok. Yang pertama adalah kita tentukan daerah penyelesaian dari SPTLDV melalui gambar atau grafik. Kedua, kita tentukan koordinat titik-titik pojoknya. Titik pojok tadi adalah titik-titik yang mengelilingi daerah penyelesaian. Ketiga, tentukan nilai fungsi objektif pada setiap titik pojok. Jadi masing-masing titik pojok yang sudah kita tentukan, kita hitung nilai fungsi objektifnya. Keempat, tentukan nilai optimumnya, tergantung dari soalnya. Di soalnya diminta nilai maksimum atau nilai minimumnya. Untuk lebih memperjelas tentang nilai optimum, kita ke contoh-contoh soal. Contoh yang pertama, tentukan nilai maksimum dari fungsi objektif f x, y sama dengan 4x plus 5y yang memenuhi pertidaksamaan x plus 2y lebih dari sama dengan 6, x plus y kurang dari sama dengan 8, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 2. Dari soal ini, bentuk ini 4x plus 5y ini disebut dengan fungsi objektif. Biasanya dia dilambangkan dengan f, x, y, atau bisa juga dengan simbol z, itu fungsi objektif. Nah, kemudian di sini ada 4 pertidaksamaan. Ini ya, di sini di soal ini ada 4 pertidaksamaan. Cara menentukan nilai optimumnya, kebetulan untuk contoh pertama ini kita diminta menentukan nilai yang maksimum. Caranya adalah dari keempat pertidaksamaan ini adalah SPTLDV-nya ya, terdiri dari 4 pertidaksamaan. Kita gambarkan grafiknya terlebih dahulu, kemudian kita tentukan daerah penyelesaiannya di sebelah mana. Sehingga langkah pertama adalah sebelum kita menggambarkan grafik, tentu kita harus menentukan titik-titiknya dulu. Kita mulai dari pertidaksamaan yang pertama, ini x plus 2y lebih dari sama dengan 6. Kita tentukan titik potong dengan sumbu x, titik potong dengan sumbu y-nya. Seperti cara-cara di materi sebelumnya ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Kita buat tabelnya. Kemudian kita masukkan x-nya adalah 0. Nanti dicari nilai y-nya ketemu 3. Kemudian kita masukkan lagi angka 0 di y, dan kita hitung nilai x-nya nanti ketemu sama dengan 6. Ini untuk pertidaksamaan pertama ya. Kemudian kita gambarkan di bidang kartesius kedua titik itu. Ini 0,3 titik yang pertama, dan titik yang kedua adalah 6,0. Selanjutnya kita tarik garis ya. Lihat tandanya di sini. Tandanya adalah lebih besar sama dengan, maka garisnya tidak putus-putus. Kemudian, untuk daerah yang diarsir, cukup kita bayangkan saja, tidak perlu digambar. Karena di sini tandanya lebih dari sama dengan, maka arsirannya ke arah kanan ya. Jadi kita bayangkan di sini arah arsirannya ke kanan. Selanjutnya, pertidaksamaan yang kedua, x plus y kurang dari sama dengan 8. Kita buat tabel, kita masukkan angka-angkanya.
Caranya seperti yang kemarin ya, mudah-mudahan kalian masih ingat. Kalau ada yang lupa bisa dilihat lagi di video pertemuan sebelumnya. Ini kita peroleh titiknya 0,8 dan 8,0 kita gambarkan di bidang kartesius. Titik yang pertama ini 0,8 dan titik yang kedua di sini 8,0. Kita tarik garis lagi karena di sini tandanya kurang dari sama dengan, maka garisnya adalah tidak putus-putus. Arah arsirannya karena kurang dari sama dengan, maka ini arah arsirannya ke kiri. Selanjutnya, untuk yang pertidaksamaan ketiga, X lebih dari sama dengan 0. Karena variabelnya hanya satu, tidak perlu kita gambarkan tabel. Cukup kita anggap Y-nya sama dengan 0 ya. Y-nya sama dengan 0 dan X-nya di sini 0 juga. Jadi titiknya 0,0. Titik 0,0 dia di sini. Kemudian kita tarik garis secara vertikal. Arah arsirannya karena lebih dari, maka arah arsirannya ke kanan. Jadi kita ingat kembali, ini tadi arah arsirannya ke kanan. Kemudian garis yang ini arah arsirannya ke kiri. Dan yang X lebih dari sama dengan 0 ini arah arsirannya ke kanan. Selanjutnya untuk pertidaksamaan yang keempat, Y lebih dari sama dengan 2. Ini variabelnya juga hanya satu, jadi kita anggap X-nya sama dengan 0, Y-nya adalah 2. Maka titiknya 0,2. Kita gambarkan 0,2, titiknya berada di sini. Selanjutnya kita buat garis penyelesaiannya. Kita tarik garis secara horizontal. Dan garisnya tidak putus-putus karena tandanya lebih dari sama dengan. Arah arsirannya, karena di sini tandanya lebih dari sama dengan, maka dia arah arsirannya ke atas. Nah, berarti kan sudah ada 4 daerah yang diarsir ya. Kita ulangi, yang garis ini tadi arahnya ke kanan, kemudian garis yang ini arahnya ke kiri. Ketiga itu garis vertikal ini, dia arahnya ke kanan. Dan terakhir garis yang horizontal, dia arahnya ke atas. Sehingga daerah ini yang terkena arsiran sebanyak 4 kali adalah di sini. Ini adalah daerah penyelesaian dari SPTLDV di contoh yang pertama. Kita sudah peroleh gambar grafiknya dan daerah penyelesaiannya. Selanjutnya, setelah kita peroleh daerah penyelesaiannya, ini tadi adalah garis untuk pertidaksamaan X plus 2Y lebih dari sama dengan 6 ya. Supaya nanti kita tidak lupa. Ini garis X plus Y kurang dari sama dengan 8. Yang ini garis Y lebih dari sama dengan 2. Yang vertikal ini untuk garis X lebih dari sama dengan 0. Setelah kita peroleh daerah penyelesaiannya seperti ini, setelah kita gambarkan grafiknya, kita peroleh daerah penyelesaiannya, langkah selanjutnya adalah kita tentukan titik-titik pojoknya. Nah, perhatikan daerah yang diarsir. Daerah yang diarsir ini dikelilingi oleh beberapa titik. Titik-titik itulah yang dinamakan dengan titik pojok. Maka bisa kita tentukan titik-titik pojoknya di sini ada 4, yaitu titik yang pertama ini di sini, titik kita namakan titik A. Titik pojok yang kedua di sini titik B. Ini titik pojok yang ketiga dan ini titik pojok yang keempat. Jadi ada 4 titik yang mengelilingi daerah yang diarsir.
Titik-titik itu kita namakan sebagai titik pojok. Titik-titik pojoknya yang pertama titik A, nilainya adalah 0,3. Titik B, kita belum tahu di sini titiknya berapa ya, tetapi kita bisa tahu bahwa titik B itu diperoleh dari hasil perpotongan garis X plus 2Y lebih dari sama dengan 6 dan garis Y lebih dari sama dengan 2. Kemudian untuk titik C, itu adalah perpotongan antara garis X plus Y kurang dari sama dengan 8 dan garis Y lebih dari sama dengan 2. Bisa dilihat di sini titik C itu adalah perpotongan garis ini dengan garis ini. Terakhir titik D nilainya adalah 0,8. Ini keempat titik ini merupakan titik-titik pojok. Tadi titik B dan titik C kita belum bisa tahu titiknya berapa, tetapi kita sudah mengetahui bahwa titik B itu adalah hasil perpotongan garis X plus 2Y lebih dari sama dengan 6 dan garis Y lebih dari sama dengan 2. Sehingga untuk mencari titik B, kita bisa substitusikan Y sama dengan 2 ke garis ini. Jadi sekali lagi untuk mencari titik B, kita bisa mencari dari perpotongan garis ini dengan garis ini. Kita substitusikan nilai Y sama dengan 2 ke persamaan yang ini. Sehingga bentuknya menjadi X plus 2 kali Y-nya kita ganti dengan 2 sama dengan 6. Nanti akan diperoleh nilai X-nya sama dengan 2. Sehingga titik B-nya adalah 2,2. X-nya ini, Y-nya ini. Jadi titik B-nya adalah 2,2. Kemudian untuk titik C, caranya sama. Titik C itu diperoleh dari hasil perpotongan garis X plus Y kurang dari sama dengan 8 dan garis Y lebih dari sama dengan 2. Caranya sama seperti di atas tadi, kita substitusikan Y sama dengan 2 ini ke persamaan yang ini. Menjadi X plus Y-nya kita ganti 2 sama dengan 8. Maka hasilnya X sama dengan 6. Sehingga titik C-nya adalah 6,2. Nah, setelah kita peroleh keempat titik pojoknya, titik A sudah ada, titik B dan C kita sudah cari, titik D-nya juga sudah ada. Langkah selanjutnya adalah kita uji titik pojok. Tadi di soal diketahui bahwa fungsi objektifnya adalah f(x, y) sama dengan 4x plus 5y. Sehingga keempat titik pojok yang sudah kita peroleh tadi, masing-masing titik kita masukkan ke fungsi objektifnya. Untuk titik A, kita masukkan angkanya 4 kali X-nya kita ganti dengan 0, plus 5 kali 3, hasilnya adalah 15. Begitu juga dengan titik B, caranya sama. Titik C juga caranya sama. Dan terakhir titik D. Nah, pertanyaan di soal nomor 1 tadi adalah tentukan nilai maksimumnya. Dari hasil uji titik pojok ini, terlihat bahwa nilai maksimumnya adalah 40. Sehingga bisa kita simpulkan nilai maksimum yang diperoleh adalah 40.